pertamanya nggak kepikiran aja sampai ada getah bisa jadi duit gitu loh. Terus ada juga orang yang mau ngumpulin getah, terus cuma dapat 6.600 sehari, harus naik turun bukit. Yang ini ya, Bay? Ya. Ini didalamin gitu apa cuma ratain aja, Bah? Ratain aja tuh, rata. Joe-nya masih muda sebenarnya, makanya dia pasti punya semangat buat kerja. Walaupun kerjaannya itu nggak lagi sesuai sama usianya dia. Semangat yang kayak gitu sebenarnya yang harusnya kita anak-anak muda tuh punya gitu. Perkenalkan, nama saya Faizul Gofari Akbar, biasa dipanggil Ijul, umur 21 tahun. Saya seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Program yang saya ambil di sini Kesehatan Keselamatan Kerja. Pertama sih karena Ijul orangnya yang nggak suka hal-hal yang monoton gitu, terus lebih suka nge-explore hal-hal baru kayak gitu. Kalau misalkan di kedokteran atau yang pendidikannya kemarin itu emang usahanya lebih kayak rehabilitatif, jadi setelah si orangnya sakit terus kita obatin dan lain-lain. Sedangkan kalau di kesehatan keselamatan kerja itu kita belajar untuk mencegahnya, jadi preventifnya yang kita pelajarin sama promotifnya. Jadi aku coba buat nge-explore bidang yang lain dari kesehatan aja sih. Sebenarnya gini, kesehatan keselamatan kerja itu penting karena di saat pekerjanya sakit, yang dirugikan nggak cuma pekerjanya aja. Bagi perusahaannya juga, kalau produktivitas pekerja udah berkurang, otomatis kinerja dari perusahaan tersebut juga berkurang. Dan akhirnya dari pekerja yang sakit tadi kan juga ada biaya yang harus dikeluarkan sama perusahaan, dan itu adalah salah satu kerugian lagi dari perusahaan tersebut. Ijul orang yang tipenya sebenarnya nggak bisa stay di satu tempat gitu aja, harus selalu nongkrong sama teman, ke tempat-tempat baru, cari-cari tempat-tempat main referensi-referensi baru kayak gitu sih. Harapan dari ikutan program ini, Ijul bisa belajar pengalaman baru lagi, belajar ke bidang yang lain lagi, lebih kayak nge-explore aja gitu. Biar Ijul nggak cukup sampai Ijul yang sekarang aja kayak gitu. Kampung Pasir Muncang, Desa Pusaka Mulia, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menjadi ladang kehidupan keluarga Didin. Kebanyakan masyarakat di kampung ini yang bekerja sebagai buruh serabutan seperti pekerja bangunan dan berkebun. Namun, Didin memilih profesi lain. Ia adalah seorang penyedap getah pinus. Kesunyian hutan pinus tidak menghilangkan kehangatan di wajahnya. Ayah 3 orang anak ini menjadikan keluarga sebagai sumber penyemangat hidupnya. Hari-harinya diwarnai keceriaan sang cucu yang saat ini ia rawat bersama sang istri. Jadi dari sini berapa lama Pak ke kebunnya? Ke kebun paling setengah jam lah. Setengah jam. Lumayan jauh ya Pak ya? Ya lumayan 1 kilo sampai ke ujung aspal itu. Iya. Terus biasanya kalau sehari gitu pohon pinus yang disadap sama Bapak berapa pohon Pak? Ya kadang-kadang ada 60, ada 50 gitu per pohon. Ya pohon per hari. Banyak ya Pak ya? Bagaimana kerjanya aja gitu. Oh, gitu. Ya. Itu dari pagi? Iya dari pagi ya sampai jam sore. 12. Oh, sampai jam 12. Dapat 50 pohon Pak? Iya.
Hebat. Kan itu pohon pinus tinggi-tinggi ya Pak ya? Iya tinggi-tinggi. Itu kalau tinggi-tinggi gitu cara nyadapnya gimana Pak? Pakai tangga. Oh gitu, berarti Bapak nggak naik gitu ya? Iya naik pakai tangga. Oh naik juga, tapi nggak langsung ke pohon? Enggak. Ya. Itu hutan pinusnya kira-kira punya siapa Pak? Punya Bapak sendiri atau Yang punya pemerintah, ya. Punya Punya pemerintah? negara ya. Oh gitu. Tapi belum ada buahnya Pak? Baru dipanen? Ini juga poncetnya? Banyak ya Pak ya? Iya ada jati juga. Inilah kondisi hutan pinus di Bukit Gunung Burangrai, kawasan Blok Hutan Pasir Muncang, negara Cina, Purwakarta. Awalnya hutan pinus ini dijadikan hutan produksi. Namun sejak tahun 2004, hutan ini berubah status menjadi hutan yang dilindungi Dinas Kehutanan sebagai area penghijauan. Suasana asri dan udara yang sejuk menjadikan kawasan ini sebagai salah satu lokasi wisata masyarakat setempat. Tanpa merusak tatanan hutan dan lingkungan, pohon pinus di sini juga dimanfaatkan getahnya. Secara ekonomis, getah karet dan pinus sama nilainya. Tetapi secara biologis, pohon pinus memiliki keunggulan. Getahnya tidak akan pernah habis disadap karena fotosintesis yang dilakukan oleh batang pohon pinus. Lewat mana nih Pak? Sini. Lurus aja. Jadi butuh apa aja nih Pak kita Pak? Buat Alat-alat ini. Ini butuh ember. ember. Ini Ada buat sendoknya, ngumpulin ya? Iya, ini ada sendoknya. Oh ini Nanti sendoknya. kalau udah sampai di bawah pohon, getahnya diambil masukkan ember gitu. Oh gitu. Ya. Terus apa lagi Pak? Ini Ya sendok. udah. Ini cuma segini aja alatnya gitu. Ya, ya udah Ijul bawa. Iya. Boleh. Udah. Ya. Yuk. Kemana dulu Pak pohonnya? Di sini. Ya. Ini contohnya sama bapak nih, dicontohin dulu ya. Oh iya. Nih begini. Ini ya diambil ya. Oh dicopot Airnya gitu. ditumpangin lagi ya. Oke. Nah ini langsung dipakai ini tuh. Tuh enggak? Iya. Nanti ini ya dipasang lagi. Ya. Ini lagi seperti ini. Nanti airnya Buang. Iya dibuang. Bisa coba Pak? Iya. Nanti kan ada dinya. Iya. Ya. Seperti itu aja ya. Ini dilepas dulu ya Pak ya? Iya dilepas. Ambil terus. Ya airnya Terus dibuang gini. Iya. Coba buang. Nah itu. Iya. Terus diambil langsung aja. Iya. Ya itu kerjaan bapak sehari-hari gitu. Iya. Ini berapa hari Pak buat nunggu 12 kayak gini? hari. 12 hari. Sampai kamunggut ini 12 hari gitu. Dari mulai ngupas. Dari mulai ngepasnya sampai jadinya. Ini kuat Pak? Udah? Udah. Ya. Ya udah. Ada lagi Pak? Mana lagi Pak? Di sini? Ya. Lanjut lagi Pak ya? Iya. Biar Ijul aja Pak. Ya boleh. Yang ini lagi nih Pak? Iya, yang ini. Taruh di depannya. Ya. Ya. Ini buat Dari sini segede ini berapa tahun nih Pak? Pohonnya Pak? Ini Oh, umur pohon ini hampir 30 tahun. 30 tahun. Iya. Lama juga Pak ya? Ini kerja kayak gini ada ini nggak sih Pak? Resikonya gitu nggak? Ya ada juga. Ada resikonya? Takut Kayak jatuh, gimana tuh Pak? gitu. Kalau pakai tangga kan gitu. Oh, jatuh. Takut tangganya putus gitu. Kena itu Iya. waktu mahat ya? Tapi kalau kita ini mah nggak jadi masalah, cuman wangi tapi enak deh. Bau getahnya? Heeh. Terus Bapak pernah ngalamin kecelakaan gitu? Enggak, belum pernah. Oh, alhamdulillah deh Pak ya. Alhamdulillah. Yang kemarin ngerasa penasaran itu kejawab sih. Jadi caranya ngambil getah pinus tuh kayak gimana? Terus yang diambil tuh apanya aja? Pertamanya nggak kepikiran aja sampai ada getah bisa jadi duit gitu loh. Terus ada juga orang yang mau ngumpulin getah, terus cuma dapat 6.600 sehari, harus naik turun bukit. Katanya bapak tuh dia sehari itu bisa sampai berpuluh-puluh pohon, dan itu dia lakuin sendirian.
Ini kira-kira sehari berapa pohon Pak yang bisa diginiin Pak? Yang dipanen semua Pak? Kalau mau panen mah satu hari lah. Kuat. Satu hari itu berapa pohon Pak? Oh, lebih dari 300 pohon lebih. 300 pohon. Ini di hutan ini berapa pohon Pak kira-kira Pak? Kalau itu saya mah belum pernah ngitung yang banyak, banyak kalau nggak salah. Cuman banyak ya Pak ya? Keseluruhan mah banyak kan. Ya cuma 1000 pohon apa apa ya. Itu banyak Pak, 1000 pohon. 1000 pohon. Iya. 1000 pohon, cuman Bapak doang. Terus yang lain ada berapa tadi? 6 orang Pak ya? 6 orang. Berarti bisa 6 ribuan ya Pak ya pohon di sini? Iya. Banyak banget. Pohon gede gini kan biasanya juga buat furnitur gitu Pak ya? Dulu kayak gitu juga nggak? Oh enggak. Enggak, emang dibuat getah aja gitu Pak ya kalau di sini? Dulu mah kan bisa gitu kalau ada yang tumbang ya. Bisa dimakan sama orang kota, tapi sekarang mah nggak bisa. Nggak bisa. Tapi nanti setelah 40 tahun itu ditebang? Apa dibiarin aja? Enggak juga enggak. Dibiarin Sekarang aja? mah nggak ada itu, nggak ada Nggak tebang. boleh tebang-tebang? Nggak boleh. Iya. Sekarang. Ini habis Pak? Ya habis, udah Kita habis. pindah lagi? Ya, Ya. Biar Ijul yang bawa. Ya, kemana lagi Pak? sini. Jadi kan nggak semua orang nyari duit itu gampang ya. Jadi ada juga kerjaan yang enak, nyari dapat duitnya cuma duduk di kantor. Terus ada juga beberapa yang kerjanya kayak Bapak yang harus berat dan penghasilannya juga nggak seberapa gitu. Ini kita angkat Pak. Ya, angkat. Sini. Hop. Terus. Lagi. Ya. Udah. Sudah ya. 1, 2, 3. Ya, udah. Pelan-pelan aja Bah. Udah. Ya, udah. Ya. Tadi sempat ngangkat-ngangkat juga ember yang tadi isinya getah yang udah dikumpulin. Dan itu satu ember katanya ada 20 kiloan. Dan Bapak tuh biasanya bawa embernya itu nggak kayak aku tadi cuma dikasih satu doang, Bapak biasanya 2 ember itu sendirian. Dan itu kan kalau dihitung 40 kilo buat diangkat sama bapak-bapak seusia Bapak gitu kan. Bapak rela gitu buat nyari duit kayak gitu buat keluarganya. Kita taruh sini aja Pak ya. Iya, iya. Ini kita sambil istirahat dulu apa gimana? Ya, istirahat. Di sini aja Pak. Di sini aja lah, di sini. Terus ini kira-kira ditimbangnya tiap berapa kali sehari Pak? Ya, kalau udah ada misalnya 6 jeriken ya, 6 ember itu bisa ditimbang, tapi sekarang belum datang orang nimbangnya, orang kehutanannya gitu. Oh gitu. Biar nunggu aja gitu, nanti nggak tahu besok kapan gitu. Oh berarti hari ini nggak datang. Nggak datang. Terus ini taruh sini aja nggak apa? Nggak apa-apa ditaruh di sini juga gitu. Terus ini Pak, dari apa si getah pinus ini buat apa aja kira-kira Pak? Katanya orang dalam gitu, katanya buat gundurukem gitu, tapi Gundurukem. ya Ya. bahan dasarnya buat kosmetik. Buat kosmetik. Ya, kaca juga bisa, thinner Kaca, gitu ya. Buat Katanya thinner. gitu, tapi bapak belum tahu persis ya, cuman bapak ngerjain doang gitu. Oh gitu. Jadi setelah ditaruh di sini Iya, dijual terus nanti ada orangnya lagi yang lanjut. Ada yang ngangkut gitu, Oh, gitu. orang dalam lagi gitu. Iya. Ya bersyukur aja sih sebenarnya. Bukan berarti bersyukur dengan ngelihat Bapak kayak gini gitu, bukan, tapi kayak aku nggak sempat ngerasain kayak gini, nggak harus yang bantuin orang tua ngangkut-ngangkut ember berat kayak gini. Aku juga nggak kebayang kalau misalkan orang tua aku kerjanya kayak Bapak, mungkin aku juga nggak bisa sampai kuliah sekarang kayak gitu. Ya jadi aku bersyukur dengan kondisiku sekarang, dan mungkin dari sekarang aku bisa lebih bersyukur lagi dengan ngelihat Bapak kayak gini. Rata-rata warga asli Kampung Pasir Muncang memiliki lahan kebun. Namun Didin tidak memiliki lahan. Itu juga yang menjadi salah satu alasan Didin menjadi penyadap getah pinus. Oh ya bener yang waktu Ijul ngomong kan awal-awal, biasanya orang desa tuh nggak bisa kalau nggak produktif. Jadi bener yang dilakuin sama Abah sesuai sama yang dilakuin yang Ijul bayangin gitu. Jadi dari pagi udah kerja di ngambilin getah pinus, terus sore-sore gini masih juga ngurusin kebunnya, sampai macul-macul juga, ngebersih-bersihin ladangnya juga. Jadi emang nggak bakal dibiarin gitu kalau misalkan waktu kebuang percuma.
masyarakat lain tuh sebenarnya kerjaannya selain Kalau jadi penyadap apa lagi bah? enggak, kalau masyarakat yang lain itu dia kerjanya serabutan gitu. Serabutan? Iya. Oh gitu. Jadi enggak tetap gitu serabutan apa yang Iya, adanya gitu. Kalau ini kan punya bapak gitu. Oh, punya bapaknya bapak. Heeh. Oh gitu. Terus itu bah yang kayak apa namanya? Hasil ininya buat sendiri kah apa dijual? Enggak, buat sendiri aja. Di- Kalau buat dijual mah sendiri. harus banyak. Nah, ini mah cuma Oh, buat nyemil dapat aja dikit, gitu. terus dipakai sendiri. Nah, pakai sendiri. Heeh. Terus kenapa cuman cabai doang bah sama ini, sama pohon yang teh kayak gitu? Ya, ini mah sambilan. Sambilan ya. Kalau yang lainnya harus punya modal gede. Oh gitu. Seperti tomat, kalau itu harus punya modal gede. Kalau ini pakai sambilan, pupuknya bisa dikit juga. Iya iya iya. Bener juga sih kata bapak. Jadi kebanyakan orang kan emang ngincer yang hasil yang besar di awal, tapi dia nggak mikir jangka panjang. Jadi banyak yang kegiur sama buruh yang gajinya lebih besar ketimbang apa buat pengepul, buat penyedap getah pinus. Jadi akhirnya mereka kurang tertarik buat jadi penyedap pinus. Kayak gitu. Pertamanya sih mungkin masih rada aneh aja kali ya karena baru kenal sama orang terus sudah ikut nginep bareng, tapi ya lama kelamaan jadi kayak berasa kayak ya kayak keluarga aja gitu jadinya. Emang aku orangnya jarang ketemu keluarga emang, bukan karena keluargaku yang sibuk sebenarnya, cuman karena akunya sendiri. Kayak aku dulu kan juga kuliah di luar kota juga, itu aku paling setahun sekali pulang. Jadi mungkin dari sekarang aku mungkin bisa lebih mikirin keluarga lagi sih, karena orang tua walaupun capek kerja gitu sebenarnya cuman pengen ketemu anaknya aja sih, pengen lebih sering interaksi sama anaknya gitu. Hari ini merupakan waktu bagi Didin dan penyadap lainnya menyadap batang pohon pinus mereka masing-masing. Ini adalah proses pembaharuan kuare atau proses penyadapan atau proses penggalian batang pohon agar getahnya keluar. 12 hari sekali setelah getah dikumpulkan, biasanya Didin menyadap pohon-pohon pinusnya. Boleh coba ajarin Boleh. gimana caranya? Ya, seperti abad yang tadi. Ini naik Nah, kiri apa kanan? kiri dulu. Kan ini masih bawah gitu. Ya. Tapi tangannya di sini, tangannya. Tangannya nah, di sini. harus di samping itu. Takut meleset gitu. Ini gini. Ya. Terus bacok yang keras. Keras ya, Bah ya? Iya. Acak-acakan Bah jadi ya, Bah. Biarin nanti abah yang nanti. Seperti itu. Susah Bah ya? Biarinlah nanti abah yang bagusin nanti mah. Iya. Ini terusin ke atas. Apa Enggak. ininya aja? Ini ya, tolong bentar. Iya. Ini keluar. Nah, udah aja kali ini dilembutkan aja. Dilembutin, Ya. dihalusin gitu Bah ya. Ininya. Ini nggak jago. Ternyata susah. Kan namanya belajar. Iya. Nggak halus-halus Bah. Tadi tuh diajak nih buat apa ngupas pinus gitu. Dan tadi waktu nyobain gitu, ternyata keras, nggak segampang yang dilihat waktu Abah yang ngelakuin. Jadi waktu nyobain itu, kalau Abah biasanya jek langsung halus gitu, terus kalau aku yang gituin jadinya malah rusak gitu. Aku nggak enak sih, cuman akunya juga penasaran karena kok Abah bisa, aku nggak bisa gitu. Mana lagi Bah? Ya udah di sampingnya ini. Yang samping mana? Yang ini. Yang ini ya Bah ya? Ya. Ini didalemin gitu apa cuma ratain aja Bah? Ratain aja terus rata.
Ini Abah dulu sempet kayak gini juga, nggak rata-rata gitu? Nggak Ya, iya dong. Kalau pertama mah sama juga. Susah emang ya? 3 hari 4 hari mah belum rata. Masih acak-acakan. Ini sampai sedalam apa, Bah? Segini cukup? Cukup, ke dalamnya cukup. Kalau terlalu dalam nggak ada gatanya, habis. Segini udah rata, Bah? Udah. Udah lumayan? Iya. Dari kemarin sih sebenarnya bukan cuma yang ini doang, yang angkat-ngangkat juga kan. Pertama kalau ngangkat mungkin karena fisik Abah juga kan udah nggak muda lagi. Terus kalau yang sekarang Abah juga kan udah, ya karena usia juga mungkin kan itu perlu ketelitian buat kayak gitu. Kalau misalkan dia meleset atau gimana kan, karena itu tajam mungkin bisa kena apa, badannya, kakinya, tangannya gitu kan. Dan mungkin kalau misalkan itu, kata Abah sih bisa sampai putus gitu, karena itu kan kayak palu gitu, berat. Buat resiko yang seperti itu nggak worth it sih, nggak sepadan gitu sama gaji yang dia terima. Belum lagi kan kalau kerja kayak gini dia nggak punya asuransi dari perusahaan yang mempekerjakan dia kayak gitu. Ini kita pindah lagi, Bah. Pindah ke sana. Yang ini samping. Ini udah gini aja ya? Udah cukup. Yang mana, Bah? Itu. Yang Yang ini, bawah apa yang atasnya? Sama aja yang di atasnya juga nggak apa-apa. Yang bawah dulu aja kali, Bah ya? Iya boleh. Ini taruh sini ya, Bah. Ya. Kalau sambil jongkok gini boleh, Bah? Boleh. Apa juga sering jongkok kalau masih di bawah mah. Salut banget sih sebenarnya, apalagi Abah bisa ngejalanin ini tuh nggak bentar gitu, udah 10 tahun dia kayak gini dan tetap dijalanin. Dan yang Abah tadi kan juga sempat nanya, walaupun Abah udah tua tapi dia nggak mau bergantung lagi sama orang lain dan lebih milih buat kerja sendiri walaupun resikonya sama pendapatannya itu kecil gitu loh, nggak sepadan gitu loh. Kalau misalkan pohon pinus gitu, hutan pinus yang jadi lahan hijau terus justru ditebangin buat keperluan furnitur, terus buat keperluan yang lain-lain kayak gitu, justru kan jadi lahan hijau yang tadinya banyak luas gitu, terus akhirnya lama sedikit demi sedikit berkurang akhirnya nggak ada. Kalau misalkan yang sekarang yang udah dijadiin hutan lindung kayak gini terus cuman diambil getahnya, selama itu nggak ngerusak lingkungan hijau, menurut aku nggak masalah sih. Banyak nilai juga yang bisa diambil dari Bapak, banyak yang kayak semangatnya Bapak tuh bisa juga aku ambil. Jiwanya masih muda sebenarnya, makanya dia masih punya semangat buat kerja, walaupun kerjaannya itu nggak lagi sesuai sama usianya dia. Jadi semangat yang kayak gitu sebenarnya yang harusnya kita anak-anak muda tuh punya gitu.